Halo netizen, apa kabar Anda? Nevi News kembali hadir menjumpai tentunya dengan sejumlah informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut yang telah kami siapkan untuk Anda. Perjuangan Laksamana Malahayati merupakan inspirasi bagi bangsa Indonesia dalam meraih kembali kejayaan Nusantara. Rekan saya Leda Grace sudah berada di KRI Banda Aceh 593 melaporkan kegiatan silaturahmi bincang sejarah yang dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Silakan Letnan Grace. Terima kasih Letnan Uli. Ya netizen, sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga di usianya ke-78 tahun tidak terlepas dari perjuangan tokoh-tokoh pahlawan nasional. Salah satu diantaranya adalah Laksamana Malahayati, di mana keheroikan perjuangan beliau menjadi salah satu topik perbincangan dalam bincang-bincang sejarah yang digelar oleh Disjarahal dan dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Berikut liputan lengkapnya. Sejarah mencatat, perjuangan Laksamana Malahayati sebagai Guardian of Aceh Kingdom memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perjalanan kejayaan maritim Nusantara. Ketokohan Laksamana Malahayati dalam pengembangan kekuatan dan perjalanan sejarah maritim Indonesia ini menjadi topik yang diangkat oleh Dinas Sejarah Angkatan Laut dalam menggelar silaturahmi bincang sejarah dengan menghadirkan 3 tokoh wanita sebagai narasumber. Di antaranya adalah pengamat militer Dr. Susaning Tias Nefu Handayani Kertopati, Deputi 5 Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Hak Ajasi Manusia Strategis, Dr. Anda Jaleswari Pramodawardhani, M.Hum, dan jurnalis wanita senior Edna Caroline Patisina, di mana Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali yang didaulat untuk menyampaikan keynote speak mengulas tentang perjuangan Laksamana Malahayati sebagai tokoh yang memiliki pengaruh besar bagi kemaritiman Indonesia, terlebih lagi bagi perjalanan institusi TNI Angkatan Laut, di mana tokoh sejarah yang diangkat adalah pahlawan nasional asal Aceh dengan digelar di atas KRI Banda Aceh 593. Mengawali sambutan ini, marilah tidak bosan-bosannya kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita bisa menghadiri acara silaturahmi bincang sejarah ketokohan Laksamana Malahayati dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin dan undangan yang saya hormati, sejarah mencatat bahwa Malahayati lahir dan dibesarkan di tengah budaya Aceh yang kental dengan tradisi maritim yang menjunjung tinggi keberanian, integritas, egalitas, dan pantang menyerah. Nilai luhur ini diberlakukan untuk semua kalangan, mulai dari rakyat hingga kaum ningrat. Meskipun Malahayati memiliki hubungan keluarga sultan, namun dia harus mengikuti tahapan karir yang sama dengan perwira angkatan laut pada umumnya. Berbagai tempaan dilalui, mulai dari menjadi taruni Akademi Angkatan Laut di Banda Aceh, bertugas sebagai awak kapal, hingga diuji kepemimpinan lapangan sebagai komandan kapal, wakil Panglima Armada, dan Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh pada tahun 1599. Laksamana Malahayati memiliki reputasi yang tidak terbantahkan dalam sejarah maritim Indonesia. Tokoh ini terlibat dalam sejumlah pertempuran laut dan ekspedisi militer skala besar, bahkan memimpin Laskar Inong Bale, mengalahkan kapal Belanda, dan membunuh komandan kapal Cornelis de Houtman pada tahun 1599. Laksamana Malahayati adalah seorang diplomat yang handal dalam menjalin kerjasama dengan kerajaan Inggris dan Turki untuk kepentingan Aceh di masa itu. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang berkontribusi atas penyelenggaraan acara ini. Semoga melalui kegiatan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, khususnya dalam menambah hasanah pengetahuan sebagai masukan proses pembangunan postur kekuatan TNI Angkatan Laut 20 tahun ke depan yang modern, menggetarkan, dan berproyeksi global untuk mewujudkan kemajuan maritim demi kejayaan bangsa dan negara.
Silaturahmi Bincang Sejarah Laksamana Malahayati diselenggarakan sebagai rangkaian acara ketokohan pahlawan wanita dalam jejak sejarah maritim Nusantara yang akan digelar pada 8 hingga 9 September 2023 melalui pagelaran drama teater Jalasena Laksamana Malahayati di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki, di mana dalam kesempatan tersebut salah satu tokoh pemerannya artis Marcella Zalianti turut hadir guna mendukung perbincangan sejarah tersebut. Acara ini juga dimoderatori oleh Komandan Lanal Bandung dan dihadiri oleh pejabat utama TNI Angkatan Laut. Saya Kolonel Dr. Reni Setiawati, Komandan Lanal Bandung. Saat ini memang kita sedang melaksanakan acara bincang sejarah dengan ketokohan Laksamana Malahayati, di mana memang kenapa kita menjadikan Malahayati itu sebagai tokoh, karena pengalaman-pengalaman yang dilaksanakan Laksamana Malahayati ini sangat memotivasi kita, terutama perempuan-perempuan Indonesia, Grace, untuk lebih bersemangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Laksamana Malahayati pada abad ke-16 pernah menjadi Panglima Armada Aceh dan memimpin Armada Inong Bale, itu yang terkenal dalam ketokohan Laksamana Malahayati. Itu menjadikan semangat bagi kita bahwa perempuan Indonesia pun bisa menjadikan personel-personel yang sangat bermanfaat bagi operasional, khususnya di bidang pertahanan, dan menduduki di jabatan-jabatan strategis di bidang pertahanan. Sebagai contoh adalah Laksamana Malahayati itu sendiri sebagai Panglima Armada di Kesultanan Aceh pada waktu itu, di mana pada waktu itu juga perempuan di dunia apapun di nasional pun itu belum memikirkan kesetaraan gender, tetapi beliau sebagai tokoh Aceh, tokoh perempuan nasional, itu telah memikirkan kesetaraan gender dan mampu menunjukkan bahwa perempuan Indonesia itu sanggup melaksanakan sesuatu yang sangat besar dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Di lain sisi juga Laksamana Malahayati itu terus menggali pendidikan, sehingga Laksamana Malahayati mempunyai kemampuan yang sangat istimewa, baik itu di bidang diplomasi, baik itu di bidang bahasa, baik itu di bidang strategi perang. Untuk itu mengapa Malahayati ini jadikan tokoh bincang sejarah saat ini? Karena beliau adalah tokoh perempuan hebat, tokoh pahlawan nasional yang sangat hebat, yang bisa menjadikan contoh bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk kedepannya kita juga mampu bersaing, mampu berdiri sebagai prajurit-prajurit ataupun perempuan-perempuan hebat Indonesia dalam menyongsong Indonesia sukses, khususnya Indonesia di 2045. Iya, saya senang sekali bahwa Angkatan Laut dalam hal ini diinisiasi oleh Dissejarah Laut menginisiasi bincang sejarah. Dengan ini kita sama-sama saling menginspirasi, saling mengilhami dan lebih menggali lagi tentang ketokohan Malahayati. Dan lebih dari itu, di sini kita bisa melihat bahwa satu Angkatan Laut dan kita semua ini adalah kolaborasi antara sipil ya dan militeran gitu ya, untuk kita mengangkat seorang tokoh yang begitu penting untuk bangsa ini. Jadi di sini juga hadir pembicara-pembicara yang menambah wawasan tentang sosok Malahayati. Ada Bu Jalaswari, ada tadi Ibu Gining, terus kemudian Mbak Etna, Mbak Etna Karolin ini dengan saya sudah lama kita melakukan, saya mengajak dia ikut riset tentang Malahayati karena waktu itu Mbak Etna saya ajak untuk menuliskan komiknya. Jadi bersama kita riset sudah dari sebelum pandemi, dan alhamdulillah komik ini sudah diproduksi, distribusikan ke seluruh kodam-kodam pada saat itu, dan kemudian sekarang dikembangkan kembali. Kita menuju pementasan Malahayati untuk HUT TNI AL ke depan. Ini adalah menjadi semangat, menjadi spirit, sekaligus mengembalikan, mengingatkan kita kembali bahwa kita ini negara maritim yang sangat kuat dan identitas itu harus kita pertahankan. Salah satunya dengan kita mengangkat tokoh Malahayati yang mudah-mudahan ini menjadi tidak hanya berhenti di sini, tapi saya memberikan judul Jalasena Laksamana Malahayati.
Saya harapkan kemudian nanti Angkatan Laut bisa membuat lagi jalasena berikutnya, karena konteks ini penting sekali, karena anak-anak muda kita, khususnya anak-anak yang masih di bangku sekolah, kalau mereka harus membaca buku sejarah, pasti berbeda dengan kita hadirkan lewat komik, kita hadirkan lewat bentuk film. Mereka akan mengenal pahlawan-pahlawan mereka, dan mudah-mudahan yang kita harapkan mereka bisa terinspirasi atas nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kepahlawanan itu ya harus dengan cara komunikasi seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa jadi langkah awal, bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi contoh untuk berikutnya kita mengangkat jalasena lainnya. Dan buat saya ini adalah tanggung jawab kita bersama, karena saya juga sebagai anak bangsa dan saya sadar betul bahwa Indonesia ini negara maritim. Kita tidak boleh membumi maritim, dan identitas kemaritiman kita yang mungkin pernah serasa hilang di telan waktu harus kita kembalikan lagi, bahwa kita adalah maritim country yang besar, yang kuat, dan itu yang ingin kita perlihatkan. Dan mudah-mudahan di Shoot TNI AL nanti tanggal 8 September, 9 September, penjualan Jalasena Laksamana Malahayati bisa ditonton oleh sebanyak-banyak orang dan bisa memberikan inspirasi yang baik. Letda Grace, kameramen Dodi melaporkan langsung dari KRI Banda Aceh. Kembali studio. Ya, netizen, sampai berjumpa kembali di informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut lainnya. Terima kasih, Jalas Seva Jayamahe.